Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin, dan seperti biasa kita bakalan mulai dari market cap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,02 triliun dolar atau kurang lebih sama dengan market cap kemarin. Dan kalau misalnya kita lihat, per hari ini Bitcoin berada di sekitaran 21.300-an, Ethereum 1.623, BNB 298, XRP 0,33, Cardano 0,45, Solana 35, dan Dogecoin ada di urutan ke-10 dengan harga 0,068 dolar. So, dari list di sini saja kita bisa melihat bahwa dalam 24 jam terakhir memang volume di market itu terlihat sangat kecil, guys. Kenaikan dan penurunan yang terjadi di sini nggak terlalu signifikan, rata-rata hanya sekitaran 0,sekian% hingga kurang lebih 2%. Top performernya adalah Ethereum guys, dengan kenaikan 1,28% ke 1.623 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, yang pertama di sini disebutkan Bitcoin Whales attack sellers at 22,300 as euro drops below USD parity. Jadi kita kembali melihat ya guys, untuk kalian-kalian yang trader forex harusnya kalian udah tahu ya, karena euro USD itu salah satu pair yang paling sering banget di trade oleh orang-orang. Dan kali ini euro sudah berada di bawah 1 US dollar. Oke, dan itu tidak pernah kita lihat lagi selama puluhan tahun terakhir. Salah satu penyebabnya menurut artikel ini adalah harga komoditas di Eropa yang terus meningkat, salah satunya di Jerman. Itu harga listrik naik sekitar 25% guys, menjadi per megawatt hour-nya 700 euro. Dan tentunya ini sangat berdampak ya ke perekonomian di sana, karena ya siapa yang nggak menggunakan listrik sekarang guys. Oke, ini sudah kebutuhan pokok. Kalau ini saja bisa naik sampai 25%, ya kita bisa bayangkan inflasi yang terjadi nanti di sana, dan pengaruhnya ke ekonomi di sana tentunya akan buruk sekali. Sehingga kita melihat euro juga terus-menerus melemah, sembari kita melihat memang USD yang terus menguat. Jadi ya, itu adalah yang terjadi beberapa hari belakangan. Kalau kalian lihat, euro sudah tidak lagi lebih dari 1 dolar. Oke, malah sudah di bawah 0,9 kurang lebih. Nah, kalau misalnya kita cek untuk Bitcoin-nya sendiri, tentunya ada beberapa hal yang disampaikan di sini. Below 200 week moving average, bad for bulls. Ini tentunya ya kita udah pernah bahas ya di video beberapa hari yang lalu. Ketika kita kembali breakdown di bawah 200 week moving average, itu berarti selling pressure-nya kembali menguat. Oke, dan kemungkinan besar kita sudah menyelesaikan rally kali ini, dan kemungkinan sudah siap untuk low yang baru. Selama kita tidak mampu kembali reclaim di atas 200 week moving average, tentunya secara weekly chart kita terlihat cukup bearish gitu ya. Dan yang menurut saya cukup penting juga adalah yang di sini guys. Dari Reg Capital, dia mengatakan in 2015 Bitcoin bottom 547 days before the halving. In 2018 Bitcoin bottom 517 days before the halving. Discount March 2020 crash. If Bitcoin is going to bottom 570 to 547 days before the upcoming April 2024 halving, then the bottom will occur in Q4 this year. Jadi saya artikan sekilas saja ya guys. Di tahun 2015 Bitcoin itu mencapai bottom bear market 547 hari sebelum dia halving. Oke, persis di bottomnya 547 hari. Kemudian di tahun 2018, kita melihat Bitcoin itu bottom bear market 517 hari sebelum halvingnya terjadi. Nah, kalau misalnya history adalah indikasi, dan memang kita akan mengulangi hal yang sama dengan yang terjadi beberapa cycle sebelumnya, maka kalau kita hitung, antara 517 sampai 547 hari sebelum halving di tahun 2024 nanti, yang direncanakan terjadi di April 2024, maka seharusnya bottom bear market kali ini itu berada di kuartal 4 tahun 2022. Jadi kita masih mempunyai kurang lebih, ya kita udah di bulan Agustus, jadi mungkin perlu 2-3 bulan lagi sebelum kita pada akhirnya menemukan bottom bear market kali ini. Oke, apakah akan terulang? Ya probability-nya tentunya ada gitu ya. Terlebih lagi memang kita sepertinya udah drop cukup dalam ya guys. Dan satu lagi drop
bisa jadi sudah menandai bottom bear market kita kali ini. Tapi namun tentunya tidak ada yang tahu secara pasti, semuanya hanya dalam bentuk probabilitas. So, itu adalah yang pertama. Kemudian yang kedua, dari segi indikator sentimen juga kita melihat Bitcoin dan juga market crypto kembali dalam keadaan fear. Tentunya ini tidak mengherankan ya, karena kita melihat drop yang kemarin terjadi cukup masif, sehingga market kembali merasa ragu lagi. Oke, ini sepertinya kita nggak jadi reversal nih ke atas nih. Kita sepertinya bakalan hanya mendapatkan bull trap, hanya bakalan dead cat bounce, dan kemudian akan membentuk lower low baru. Sehingga sentimen sekarang mulai masuk ke arah fear lagi, dan angkanya sekarang berada di 28. Nah, kalau misalnya kita melihat Bitcoin dan crypto secara keseluruhan terus-menerus drop dalam beberapa minggu ke depan, sepertinya kita akan bisa kembali revisit ke sekitaran area belasan di sini ya guys. Apalagi kalau kita sampai membentuk lower low baru. Tetapi sekali lagi guys, ketika kita menyentuh area di bawah 20, typically gitu ya, biasanya itu adalah saat-saat yang baik untuk start melakukan akumulasi. Apalagi kalau kita melihat ada tumpukan yang terjadi di sini. Seperti yang terjadi beberapa kali terakhir kali itu di sini guys. Kita ada melihat tumpukan Fear and Greed Index itu berada di bawah angka 20. Dan terbukti ini adalah chance yang sangat baik untuk membeli. Kalau misalnya kalian membeli Ethereum di bottom kemarin sekitaran 900 atau 900-an dolar kurang lebih ya, kalian harusnya sudah menciptakan cuan hingga ratusan persen. 2 kali lipat gitu. Sebelum-sebelumnya juga sama, kalian bisa cek ketika ada setumpukan Fear and Greed Index berada di area yang sangat rendah di sini, ini biasanya adalah saat-saat yang baik untuk start melakukan akumulasi. Oke, baik kalian merupakan seorang swing trader maupun seorang investor. Nah, tentunya kalau kita kembali melakukan hal yang sama, ya kita harus lihatnya dari perspektif yang positif guys. Artinya kita bukan melihat drop yang harusnya membuat kita takut, tapi harusnya kita happy gitu melihat Fear and Greed Index berada di area yang sangat rendah karena kita lagi-lagi mendapatkan harga diskon. Oke. Jadi itu adalah yang perlu kalian keep in mind guys. Mindsetnya harus seperti itu. Oke. Kalau misalnya kalian tidak kuat secara mental menjadi seorang investor cryptocurrency, kalian kemungkinan nggak bakalan bertahan lama. Karena kenapa? Volatilitas di market crypto itu sangat amat tinggi. Berbeda kalau misalnya kalian masuk ke stock market, forex, itu volatilitasnya jauh di bawah kripto. Jadi kalau misalnya kalian memang niatnya pengen investasi di kripto, sebaiknya yang harus kalian perbaiki dulu adalah mindsetnya. Untuk menjadi investor kripto itu apa yang harus kalian lakukan, apa yang harus ada di pikiran kalian. Mindset kalian harus seperti apa. Karena kalian harus tahu bahwa aset kelas ini adalah salah satu yang mempunyai volatilitas paling tinggi, resikonya tinggi, high risk, high reward. Jadi dengan adanya hal itu kalian harus adjust gitu ya. Kalau sebelumnya kalian mungkin investor saham atau misalnya kalian trader forex, kalian harus adjust gitu. Kalau misalnya kalian pindah ke kripto karena perbedaan secara volatilitas gitu ya. Itu adalah yang berikutnya. Nah, dan terakhir jangan sampai kalian menjadi orang yang sama dengan si Thomas Randolph. Dia melakukan tweet di tahun 2011 nih guys. Well, Bitcoin has stabilized at almost exactly $14 per coin. I'm tired of waiting for a jump, so I'm taking the loss and getting my cash back. Jadi orang ini, si Thomas Randolph, itu beli Bitcoin ketika dia masih harga $14 per koinnya guys. $14 di tahun 2011. Tapi karena dia tidak sabaran, dia maunya beli sekarang 2 bulan lagi kaya raya, dia pada akhirnya cut loss gitu ya, dan mengambil cashnya kembali. Tapi kalau misalnya dia hold pada saat itu guys, nggak usah hold semua deh, anggap saja mungkin dia beli 10 Bitcoin, anggap saja dia cut loss setengah saja, dan masih punya keyakinan bahwa Bitcoin bakalan naik dan terus bersabar, maka $14 per koin tersebut sekarang kalian bisa lihat menjadi berapa? Kurang lebih 20.000 per koinnya. Oke, dan saya rasa nggak mungkin dia cuma beli 10 Bitcoin, karena 10 Bitcoin pada saat itu cuma $140 guys. Oke, pasti belinya puluhan atau enggak ratusan. Jadi ini juga yang perlu kalian terus keep in mind guys. Salah satu hal yang paling penting ketika kalian menjadi investor cryptocurrency, harus sabar guys, harus sabar. Orientasinya harus long term karena ini adalah teknologi baru, oke? Dan ini akan terus-menerus diadopsi dalam beberapa tahun ke depan, dan kalian adalah investor-investor awal guys.
Oke, walaupun sekarang harganya udah 20 ribuan dolar, tapi ini belum masuk ke fase adopsi massa, belum mainstream. Ketika nanti sudah mainstream, harga Bitcoin mungkin tidak akan lagi berada di puluhan ribu dolar, mungkin range-nya sudah ratusan ribu atau bahkan jutaan dolar. Jadi, itu yang kalian harus pikirkan, long term-nya. Kecuali kalian trader ya, beda cerita. Tapi saya bicara soal investor. Oke? Nah, sebelum kita masuk ke chart, untuk kalian yang masih mencari exchange untuk melakukan diversifikasi aset, maka BingX bisa menjadi salah satu yang kalian consider karena di sini kalian bisa memanfaatkan berbagai fitur yang ditawarkan seperti ada copy trading, grid trading, ada juga spot trading, futures, semuanya lengkap di sini. Selain itu juga kalau misalnya kalian mendaftar dengan link yang saya sediakan di kolom description box di bawah, maka kalian berkesempatan untuk memenangkan reward hingga jutaan rupiah. Jadi kalau misalnya kalian tertarik untuk trading di BingX, silakan kalian klik link yang ada di kolom description box di bawah untuk mendaftar. Karena di BingX, ketika kalian trading futures, ini saya udah lihat ya, chartnya juga terlihat cukup stabil. Jadi itu adalah salah satu hal yang sering saya sampaikan, sangat penting untuk para trader. Cek dulu gitu ya, sebelum kalian trading futures di salah satu exchange, cek dulu di chartnya, apakah chartnya termasuk stabil atau banyak sekali wick yang aneh-aneh ke atas ke bawah yang berarti banyak sekali liquid hunter di exchange tersebut. Dan BingX saya rasa termasuk salah satu yang stabil. Jadi kalau misalnya kalian tertarik untuk trade, BingX bisa menjadi salah satu pilihannya. Oke? So, itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian. Guys, sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin. Ya, walaupun gimana ya guys? Dari kemarin sebenarnya market terlihat tidak bergerak ya, cuma ranging saja kurang lebih di sekitaran area tersebut. Dan yang bisa saya update hari ini adalah so far yang bisa kita lihat Bitcoin masih mampu maintain di atas area trendline di sini. Sepertinya memang trendline ini di respect ya guys. Kita melihat beberapa kali dicoba untuk breakdown trendline tersebut, tapi kemudian mendapatkan rejection bahkan sudah 4 kali gitu ya. Jadi itu menunjukkan bahwa memang ada demand di sekitaran area di sini. Oke, para buyers mencoba untuk mempertahankan trendline ini. Karena tentunya selama kita bertahan di area trendline di sini, menurut mereka tentunya ini bisa jadi chance untuk kita kembali membentuk higher high baru. Karena ini anggapannya kan masih tetap lower high. Dasar di sini masih tetap lebih tinggi daripada yang di sini, gitu ya. Dan kita ada trendline di sini. Jadi ini adalah harapan terakhir mungkin menurut para bulls untuk tetap mempertahankan harga di atas 20.000 dolar. Dan kalau misalnya kita lihat di time frame yang lebih kecil gitu ya, mungkin di 1 hour chart, kita juga melihat volume di market yang sangat kecil gitu ya. Dan ini sangat tidak ideal menurut saya untuk di trade. Apalagi kalau kita berada di sini itu di pertengahan area support and resistance guys. Kalian mau buy maupun sell di sini itu secara risk and reward kemungkinan tidak akan memadai. Jadi untuk sementara selama kita masih berada di range di sini, saya pribadi mungkin belum akan melakukan apapun gitu ya. Kecuali salah satu dari dua senario ini sudah terjadi. Antara kita melakukan breakdown, oke, dari trendline di sini, kemudian kita mendapatkan ada bearish continuation pattern. Ini adalah chance bagi saya untuk kembali masuk short, oke. Tapi kalau sebaliknya kita mendapatkan ada breakout ke arah atas dan kemudian kita consolidate di sekitaran area tersebut, ini adalah justru chance bagi saya untuk mendapatkan long setup gitu ya. Jadi tergantung nanti marketnya kasih saya yang mana gitu ya. Saya bakalan pantau saja selagi dia masih berada di pertengahan area di sini. Menurut saya nggak worth it untuk di trade. Kecuali kalian memang adalah seorang scalper ya, yang masuk mungkin di 5 minute chart, di 1 minute chart, mungkin kalian masih bisa curi-curi sedikit setiap kali dia masuk ke area resistance. Tapi kalau misalnya kalian merupakan day trader atau swing trade, saya rasa kalian belum akan dapat apa-apa di sini. Dan saya pribadi juga masih akan menunggu gitu ya guys ya. Dan menurut saya di sini masih area abu-abu, chance-nya masih 50-50, dan saya masih harus ngelihat market habis ini pengen ke arah mana gitu ya. Jadi saya rasa itu sih yang perlu kalian pelajari dulu juga guys, bahwa tidak setiap hari akan ada peluang bagi kalian, oke? Tidak setiap hari juga kalian bakalan tahu persis atau mempunyai analisa mengenai market. Dan kadang-kadang memang yang perlu kalian lakukan hanya untuk tunggu dulu di sidelines, oke? Wait dulu. Tunggu market kasih tahu lagi clue berikutnya apa, baru kalian attack lagi marketnya. Untuk sementara kalau saya pribadi masih akan wait and see seperti yang saya tadi sampaikan. Tapi kalau misalnya ternyata kita mampu break nih guys, kita kan juga menciptakan sedikit trendline di sini. Mungkin lebih jelasnya di 15 minute chart gitu ya. Kita ada membuat semacam trendline juga di sini kalau kalian perhatikan. Oke. Nah, kalau misalnya kita mampu break di atas trendline tersebut, saya rasa kita akan kembali ngeretes area high di sekitaran 21.700 di sini.
Oke, kalau misalnya kita mampu break di atas area tersebut. Dan kalau misalnya cukup impulsif pergerakannya, maka bisa jadi kita akan langsung breakout ke atas, dan kemudian ini adalah chance bagi saya untuk start looking for long setup. Gitu ya. Jadi ini adalah trendline perentu di 15 minute chart menurut saya. Selama kita tidak mampu untuk break di atas area tersebut, maka kita bisa aja hanya bouncing back and forth di sekitaran sini, atau bolak-balik nyentuh dan kemudian reject, nyentuh sebelum reject, dan pada akhirnya kalau misalnya kita mau breakout, maka kita akan breakout di atas. Oke. Jadi itu adalah yang perlu saya sampaikan untuk hari ini guys, tidak banyak karena memang market juga tidak bergerak terlalu masif, dan juga kita perlu pantau gitu ya, bahwa S&P 500 itu sudah mendapatkan koreksi yang sangat dalam guys. Oke, kalian lihat langsung nyentuh ke 4100-an. Udah kita bahas di video kemarin-kemarin bahwa ini adalah target pertamanya guys. Ketika kita mendapatkan koreksi di S&P 500 yang sudah sangat overextend kemarin, kita melihat memang sudah ada beberapa indikasi bahwa harusnya kita mendapatkan semacam koreksi selain adanya area overbought di sekitaran area RSI di sini. Kita juga mendapatkan ada area horizontal resistance sekaligus trendline. Dan kita persis mendapatkan koreksi tersebut terjadi. Dan so far terlihat cukup impulsif ya guys. Jadi ini cukup mengkhawatirkan bagi saya. Kalau misalnya kita melanjutkan hari ini drop yang terjadi dan kita tidak mampu mempertahankan area 4100 di sini, maka next targetnya sudah akan berada lagi di sekitaran 3900. Ini juga kalau dijebol ya sudah, kita kemungkinan besar bakalan at least nge-retest area low di sini, atau bahkan kita akan membentuk lower low baru. Kalau kita membentuk lower low baru di sini, maka chance-nya juga cukup besar bahwa Bitcoin dan kawan-kawan akan kembali membentuk lower low yang baru. So, itu aja sih yang perlu saya sampaikan untuk video hari ini guys. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih yang sudah menonton. Kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.